Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pendengaran manusia, yaitu bagaimana telinga kita bisa mendengar berbagai suara di sekitar kita. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Anak-anak, apakah kalian tahu bagaimana kita bisa mendengar? Kita bisa mendengar karena memiliki telinga. Telinga adalah organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera pendengaran dan organ yang menjaga keseimbangan tubuh. Telinga merupakan organ yang berperan terhadap pendengaran suara atau bunyi. Hal ini dapat terjadi karena telinga memiliki reseptor khusus yang berfungsi untuk mengenali getaran suara. Nah, sekarang kita akan belajar bagian-bagian telinga dan fungsinya. Sekarang perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut adalah gambar bagian-bagian telinga. Yang pertama, ada daun telinga, ada saluran telinga, ada membran timpani atau biasa yang dikenal sebagai gendang telinga, ada tulang martil, ada tulang landasan, ada tulang sanggurdi, ada saluran setengah lingkaran, ada saluran eustasius, dan ada koklea atau biasa yang dikenal dengan rumah siput. Bagian-bagian telinga dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Yang pertama kali akan kita pelajari yaitu telinga bagian luar. Pada bagian ini terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Fungsi daun telinga yaitu untuk mengumpulkan gelombang suara dan meneruskannya ke saluran telinga. Sedangkan fungsi saluran telinga adalah untuk mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga agar terhindar dari infeksi atau penyakit lain, serta meneruskan gelombang suara ke membran timpani atau gendang telinga. Selanjutnya yaitu telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini terdiri dari membran timpani atau gendang telinga, 3 tulang pendengaran yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, serta ada saluran eustasius. Membran timpani atau gendang telinga berfungsi untuk menangkap getaran suara dari udara yang masuk melalui lubang telinga, kemudian bergetar sesuai keras atau lemahnya suara yang diterima, dan meneruskan getaran suara tersebut ke tulang-tulang pendengaran di telinga. Tulang pendengaran di telinga terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Fungsinya adalah untuk meneruskan getaran dari gendang telinga menuju koklea atau rumah siput. Pada bagian tengah telinga juga terdapat saluran eustasius. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara antara bagian dalam telinga dan udara di luar tubuh. Bagian telinga yang terakhir yaitu telinga bagian dalam. Pada telinga bagian dalam terdiri dari saluran setengah lingkaran dan koklea. Saluran setengah lingkaran juga dikenal dengan semisirkular kanal. Fungsinya adalah untuk mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Saluran setengah lingkaran membantu kita tetap tegak dan tidak jatuh saat berjalan, berlari, dan berputar. Saluran ini memberitahu otak apakah kepala kita sedang miring, menunduk, atau menoleh. Nah anak-anak, kita telah belajar tentang bagian-bagian telinga dan fungsinya. Sekarang, kita akan belajar tentang mekanisme sistem pendengaran. Apakah kalian tahu bagaimana cara kita bisa mendengar? Sebelum itu, mari kita menonton video dengan judul Perjalanan Bunyi Hingga ke Otak, Mekanisme Mendengar. Selamat menonton! Ketika trompet ditiup, maka akan menghasilkan gelombang bunyi di udara. Gelombang bunyi ditangkap oleh telinga luar yang kemudian bergerak menuju saluran sempit yang disebut dengan saluran telinga. Gelombang bunyi kemudian mencapai gendang telinga, yang merupakan selaput berukuran setengah dari uang koin. Gelombang bunyi ini membuat gendang telinga bergetar. Gelombang bunyi kemudian mencapai gendang telinga, yang selanjutnya menggetarkan 3 tulang kecil, yaitu malleus, incus, dan ste. Tulang-tulang ini menguatkan atau meningkatkan getaran dari bunyi, yang kemudian meneruskannya ke koklea. Koklea berbentuk seperti siput dan memiliki ukuran sebesar kacang tanah, sehingga sering disebut sebagai rumah siput. Koklea berisi cairan, dan getaran dari bunyi membuatnya menjadi beriak dan menciptakan gelombang.
Struktur berbentuk seperti rambut yang disebut stereosilia berdiri di atas sel rambut yang ada di dalam telinga, yang kemudian bergabung menjadi satu membentuk seikat sel rambut di dalam koklea. Gelombang yang tadi menggerakkan sel-sel rambut. Ikatan rambut di puncak sel rambut mengubah gerakan ini menjadi sinyal listrik. Selama seikat rambut ini bergerak, ion-ion bermuatan listrik bergerak menuju sel rambut dan menyebabkan munculnya senyawa kimia di dasar sel-sel rambut. Senyawa kimia tersebut mengikat sel saraf auditoris dan menghasilkan sinyal listrik. Sinyal tersebut bergerak sepanjang sel saraf auditoris menuju ke otak. Sel rambut yang berbeda akan merespon frekuensi bunyi yang berbeda pula. Sel-sel rambut di bagian bawah koklea mendeteksi bunyi dengan nada yang lebih tinggi. Contohnya saja seperti bunyi flute atau seruling. Sementara itu, sel-sel rambut di sepanjang saluran melingkar mendeteksi bunyi bernada lebih rendah, seperti trompet atau trombon. Nah, sedangkan di bagian paling puncak dari spiral koklea, sel rambut mendeteksi bunyi dengan nada paling rendah, seperti tuba. Selanjutnya, sel saraf auditoris membawa sinyal listrik ke otak dan menafsirkan pesan sebagai bunyi yang bisa kita mengerti dan nikmati. Anak-anak, setelah menonton video tersebut, apa yang dapat kita simpulkan? Jadi anak-anak, telinga kita bekerja seperti alat penerima suara. Suara dari luar akan masuk ke telinga dan diteruskan sampai ke otak agar kita bisa mendengarnya. Suara ditangkap oleh daun telinga. Daun telinga berfungsi menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar dan kemudian masuk ke lubang telinga. Gelombang suara membuat gendang telinga bergetar. Semakin keras suaranya, maka semakin kuat getarannya. Getaran tersebut diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Ada 3 tulang kecil di telinga tengah, yaitu ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiganya bekerja sama untuk meneruskan dan memperkuat getaran suara ke telinga bagian dalam. Getaran tersebut lalu masuk ke koklea atau rumah siput. Di dalam koklea terdapat cairan dan rambut halus. Getaran dari tulang sanggurdi membuat cairan di koklea bergerak. Cairan ini menggerakkan rambut halus yang kemudian mengubah getaran menjadi sinyal listrik. Sinyal kemudian dikirim ke otak melalui saraf pendengaran. Saraf pendengaran membawa sinyal listrik dari koklea ke otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal itu menjadi suara yang bisa kita kenali. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang penyakit pada sistem pendengaran. Penyakit yang pertama yaitu tuli. Tuli terjadi ketika seseorang tidak bisa mendengar dengan baik atau bahkan sama sekali tidak bisa mendengar suara. Penyebabnya, kerusakan pada bagian telinga dapat terjadi pada telinga luar, telinga tengah, atau telinga dalam, sering mendengar suara yang sangat keras, dan infeksi telinga yang tidak diobati. Pencegahan yang dapat dilakukan, yang pertama adalah menghindari suara terlalu keras, dan yang kedua, membersihkan telinga dengan benar dan tidak menggunakan benda tajam. Penyakit pada sistem pendengaran yang kedua yaitu otitis media atau radang telinga tengah. Otitis media adalah infeksi atau peradangan pada telinga bagian tengah yang biasanya disebabkan oleh bakteri atau virus. Gejala penyakit ini, yang pertama terasa sakit. Gejala pada penyakit ini yang pertama yaitu telinga terasa sakit, kadang keluar cairan dari telinga, dan pendengaran berkurang. Pencegahannya, yang pertama, jangan membiarkan air masuk ke telinga terlalu lama, dan menjaga kebersihan telinga dan hidung. Penyakit sistem pendengaran yang terakhir, yaitu infeksi telinga luar atau otitis eksterna. Penyakit ini merupakan infeksi yang terjadi di bagian luar telinga, biasanya akibat terlalu sering terkena air, misalnya saat berenang. Gejalanya, yang pertama telinga gatal atau sakit, dan yang kedua kadang keluar cairan. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu mengeringkan telinga setelah berenang atau mandi. Bagaimana cara untuk menjaga kesehatan telinga? Yang pertama, membersihkan telinga dengan benar. Yang pertama, membersihkan telinga dengan benar. Cara membersihkan telinga dengan benar, yang pertama, menggunakan kain lembut atau tisu untuk membersihkan bagian luar telinga. Jangan menggunakan cotton bud atau benda tajam karena bisa melukai telinga bagian dalam. Yang kedua, hindari suara yang terlalu keras. Jangan mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi. Hindari berada di tempat yang bising terlalu lama, seperti dekat speaker atau mesin keras. Yang ketiga, jangan memasukkan benda ke dalam telinga. Jangan memasukkan benda apapun seperti lidi, pensil, atau jari ke dalam telinga, karena hal tersebut dapat menyebabkan luka atau bahkan infeksi. Yang keempat,
jaga telinga agar tetap kering. Setelah mandi atau berenang, keringkan telinga dengan handuk lembut. Jangan biarkan air terlalu lama di dalam telinga karena bisa menyebabkan infeksi. Nah anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang sistem pendengaran manusia, mulai dari bagian-bagian telinga, fungsinya, mekanisme mendengar, penyakit-penyakit pada sistem pendengaran manusia, dan cara menjaga kesehatan telinga. Dari pembelajaran ini, kita jadi tahu bahwa telinga tidak hanya membantu kita mendengar, tetapi juga menjaga keseimbangan tubuh. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan telinga. Semoga setelah menonton video ini, anak-anak semakin paham dan bisa menerapkan cara menjaga kesehatan telinga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.